Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita masih diperkenankan untuk yang pertama kita bersilaturahmi, yang kedua kita melaksanakan pembelajaran dan memasuki agenda ketiga daripada kegiatan Latsar. Izinkan saya mau menyampaikan strategi pembelajaran Latsar agenda ketiga. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu ya, nama Rita Apriani, kelahiran 0164 tahun 1974, Widya Wisara, ahli media. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita mengetahui dasar hukum daripada kebijaksanaan Latsar CPNS ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017, Keputusan Kepala Lembaga LAN RI Nomor 13 Tahun 2022 dan Nomor 14 Tahun 2022 dan Perlan RI Nomor 1 2021. Tujuan daripada Latsar ini adalah membangun PNS yang menjadi PNS yang berprofesional dan berkarakter dan menuju smart governance. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran kita, yang mana ke depannya kita akan menggunakan pola blended learning yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada MOC, ada distance learning, dan klasikal. Dan perlu diketahui bahwa pelatihan dasar CPNS dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka dan klasikal atau di dalam kelas, tetap pemrosesan secara daring. Dan blended learning ini Latsarnya itu menuju Latsar yang generasi milenium. Mungkin adik-adik sudah pernah ya atau mengetahui sebelumnya mengikuti materi agenda 1, agenda kedua yang berakhlak, dan sekarang kita menuju ke agenda ketiga, yang mana agenda ketiga ini isinya berkedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, dan mata pelatihannya terdiri dari manajemen ASN dan smart ASN. Selanjutnya, sebelum Ibu menyampaikan apa itu sih blended ya, di sini diperjelaskan dulu bahwa proses pembelajaran ini ada MOC atau penjelasan secara bertahap ya, yang memasuki hari ke-12 pembelajaran agenda ketiga 3JP dan hari ke-13 pembelajaran agenda 3JP. Yang selanjutnya ada learning ya, hari ke-8, hari ke-9 dan hari ke-10 ya. Yang akan disampaikan pola pembelajaran ada sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran agenda 3 ada sinkronus 2 jam pelajaran dan asinkronus 6 jam pelajaran di hari ke-8. Setelah itu di hari ke-9 pembelajaran agenda 3 dengan asinkronus 9 JP. Hari ke-10 pembelajaran agenda ketiga, yaitu sinkronus 3 jam dan kucing agenda ya, sinkronus 2 jam pembelajaran. Jadi intinya seperti itu ya, blended ini ada MOC, ada e-learning dan klasikal. Nah, ditujukan ke klasikal ini hari keempat ya, mungkin 2 jam pelajaran ini memperjelaskan atau pembelajaran agenda kedudukan dan peran PNS untuk terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin ada pembimbingan pra-evaluasi aktualisasi atau membahas rancangan aktualisasi, tetap pembinaan mencapai dengan proses dari laporan aktualisasi ya. Setelah itu ada pembinaan sikap perilaku 2 jam 2 jam pelajaran. Ini proses di mana nanti kita klasikal ini mungkin sedikit pertemuan ya, kurang lebih 5 jam dan 3 jam dan 2 jam. Jadi mempertegas apa sih yang telah kita bahas sebelumnya di materi agenda pertama, agenda kedua, selanjutnya di agenda 3 untuk mempertajam dalam proses pembuatan rancangan aktualisasi, habilitasi, dan laporan aktualisasi. Baik ya, adik-adik mungkin sudah agak jelas, saya lanjutkan pada
deskripsi daripada agenda pembelajaran ketiga ya, untuk diketahui bahwa deskripsi ini diberikan pembelajaran untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas fungsi AS sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Jadi tiga kategori fungsi ASN itu kita harus pahami yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu diperjelas lagi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga kita harus memaknai fungsi itu bahwa sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan kita dengan menggunakan perspektif ya Smart ASN. Seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum dengan memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis kreatif terhadap konsep dan praktik pengelolaan PNS. Nah, jadi dipertekankan bahwa kita itu selaku ASN harus berpikir secara profesional ya. Kita harus berpikir kritis, kreatif atas ide-ide yang akan kita buat nanti menuju evaluasi atau menuju aktualisasi di dinas kita masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indikator dari hasil belajar atau apa sih sebenarnya indikator hasil pembelajaran pada agenda ketiga ini. Yang pertama, peserta menjelaskan dan berpikir kritis terhadap implementasi kedudukannya, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Di sini ada konsep sistem merit dalam pengelolaannya serta mekanisme pengelolaan ASN. Jadi kita harus tahu ya, apa sih kedudukan kita sebagai ASN, apa sih peran kita, dan apa itu hak kita dan kewajiban kita, serta kode etik kita. Jadi ini harus kita pahami sekali dalam manajemen ASN, dalam pengelolaan ASN. Bila kita tidak mengetahui itu, kita tidak akan melaksanakan fungsi ASN tadi yang Ibu sampaikan tadi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Yang selanjutnya, menjelaskan dan berpikir terhadap implementasi kecakapan digital yang mana sekarang ASN dituntut untuk mengikuti perubahan zaman. Ya, jadi kita harus berperspektif atas perubahan zaman itu adanya ASN yang smart ya. Smart itu adalah perubahan daripada digitalisasi. Kita harus mengikuti perubahan itu. Jadi kita harus pahami ya isi daripada agenda ketiga ini. Ada manajemen ASN dan ada smart ASN. Baik, saya akan membahas pertama kedudukan ya, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang pertama terkait manajemen ASN. Sebelumnya di sini ada kategorinya. Yang pertama pendahuluan, kedua yang pembelajaran yang pertama kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Yang kedua konsep sistem merit dalam pengelolaan PNS dan mekanisme pengelolaan ASN. Bisa dilihat ya di form HTV-nya. Selanjutnya ini perubahan adanya manajemen ASN yang tadinya ini sebelumnya itu dibahas ya, ada ini kita mungkin tanggal 19 Desember bahwa ada undang-undang perubahan tanggal dan disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mungkin kita tahu Ibu bahas yang pertama tadi yang hasilnya pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dirubah kembali menjadi Undang Nomor 43 Tahun 2019. Mungkin itu masih berkaitan dengan pokok-pokok kepegawaian PNS. Setelah itu dua kali perubahan tercantum menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sini sudah jelas ada aturan perbedaan ada PNS dan P3K. Selanjutnya ini juga mungkin ya Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pokok Kepegawaian, ada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang ada perbedaan sedikit di struktur ya mungkin. Kita sama-sama belajar, pegawai tetap ada pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,
di Undang-Undang Pokok Pegawai PNS, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara. Serta ada 3 jabatan, jabatan administrasi fungsional dan pimpinan tinggi, serta kalau di Undang-Undang Pokok Kepegawaian jabatan struktural dan jabatan fungsional. Ini mungkin sistematikanya bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya kita pada kegiatan pembelajaran, hak dan kewajiban. Sebelumnya kita akan jenis, status, dan kedudukan. Kita harus memahami kalau PNS itu dalam pasal 1-3 dan pasal 7, kita berstatus sebagai pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional, menduduki jabatan pemerintah. Sedangkan P3K diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang, melaksanakan tugas pemerintah, sama-sama berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang telah oleh pimpinan, harus bebas dari pengaruh intervensi golongan dan partai politik. Kita harus membedakan itu apa itu PNS dan apa itu P3K. Selanjutnya fungsi ya. Kedudukan peran hak itu hak dan kewajiban kode etik ASN sudah disampaikan. Fungsi, tugas ya dan peran. Oke, selanjutnya disinilah PNS berhak memperoleh, ada perbedaan antara PNS dan P3K. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedikit ada perbedaan di antara jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN ya sama-sama setia, taat dan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas dan menyimpan rahasia jabatan dan rahasia negara. Oke, selanjutnya kode etik. Berperilaku bertujuan menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya kita masuk ke konsep sistem merit ya dalam pengelolaan ASN yang bisa dilihat dari apa itu sistem merit dan apa urgensi penerapannya. Oke, bisa dilihat. Nah, ini ada kasus jual beli jabatan ya. Sistem merit. Oke, membangun manajemen talenta. Bisa dilihat dalam penerapan sistem merit. Oke, mekanisme pengelolaan ASN itu manajemen PNS, P3 dan organisasi informasi. Selanjutnya mekanisme pengolahan. Nah, ini ya. Saya sampaikan juga di mana manajemen PNS itu sebelum kita diangkat, kita harus memperhatikan mekanisme atau manajemen PNS itu dimulai dari penyusunan dan penempatan kebutuhan, adanya pengadaan, pangkat dan jabatan. Mungkin ini siklus ya yang akhirnya sampai dengan perlindungan. Mungkin ya, ini kalau manajemen P3K tetap ada berdasarkan kebutuhan pengadaan, penilaian kerja, gaji, serta ada perlindungan ya. Bedanya tadi tidak memiliki pensiun. Sistem informasi, oke. Sistem informasi dalam pengolahan ASN sekarang adalah rangkaian informasi data mengenai pegawai tersusun secara integritas. Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita memasuki Smart ASN. Apa itu ya? Di dalam Smart ASN ini ada materi-materi pokok ya. Yang pertama, literasi digital yang terbagi dari percepatan transformasi digital, pengertian literasi digital, peta jalan literasi digital, lingkup literasi digital, dan implementasi literasi digital. Yang materi pokok kedua, pilar literasi digital yang terbagi 4, etika bermedia digital, budaya bermedia digital, aman bermedia digital, dan cakap bermedia digital. Oke, materi ketiga, implementasi literasi digital dan informasinya. Lanskap digital, mesin mencari informasi, aplikasi percakapan, informasi, hoak, pengetahuan interaksi, dan fitur. Serta yang terakhir, mungkin penipuan digital, rekam jejak, dan oke, di sini nanti bisa kita lihat di modul yang telah kita sampaikan ya sebelumnya. Kita harus paham dulu kesemuanya itu bahwa di dalam agenda ketiga ini apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita? Apa indikator kita dalam pembelajaran agenda ketiga? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.